Shalom anak-anakku, apa kabar hari ini? Hari ini pelajaran kita tentang gereja dan orang muda. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu pada kami di hari ini. Tuntun kami dan beri kami hikmat dan kekuatan, sehingga kami dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Amin. Nah anak-anak, kita masuk pada pembahasan materi kita yang pertama. Bahan Alkitab yang terambil di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, Yohanes 1 ayat 35 sampai 42, dan Timotius 4 ayat 12. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami pentingnya peranan orang muda bagi masa depan gereja, menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menopang pertumbuhan remaja dan orang muda di gereja mereka untuk menjadi pemimpin gereja di masa depan. Nah anak-anak, coba kalian amati keadaan di gereja di mana kalian bergereja. Berapa banyak orang muda termasuk remaja yang ada di dalam gereja mereka? Berapa persenkah jumlah mereka bila dibandingkan dengan seluruh anggota jemaat? Manakah yang lebih banyak? Mengapa demikian? Ibu akan memberikan pertanyaan buat kalian. Daftarkan kegiatan apa saja yang ada di gereja yang dibuat untuk remaja dan pemuda, dan mengapa dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Pertanyaannya nanti dikumpul setelah pembelajaran ini. Nah anak-anak, kita akan melihat bagaimana pandangan orang muda tentang gereja. Di masa sekarang, remaja lebih suka melakukan hal-hal yang menarik daripada ke gereja, yang membahas khotbah yang tidak berkaitan dengan masalah orang muda. Ini menurut pandangan Leonard Ward. Nah, kita lihat bagaimana pandangan orang muda tentang gereja. Orang muda berpendapat bahwa kebaktian atau ibadah itu membosankan sehingga mereka malas ke gereja. Bahkan kalau kita lihat di gereja-gereja, yang hanya masuk gereja adalah orang-orang tua. Orang muda tinggal di rumah dan menganggap bahwa ibadah adalah membosankan. Sedangkan yang kedua, menurut orang muda, acara di gereja terlalu monoton dan tidak bervariasi. Bahkan terlalu banyak larangan di dalam gereja, khususnya untuk orang-orang muda. Misalnya soal cara berpakaian dan segala macam. Bahkan orang muda menganggap bahwa gereja tidak memahami kehidupan orang muda, dan teman-teman di gereja tidak asik. Sehingga orang muda lebih senang
ke tempat-tempat yang menyenangkan lainnya seperti mall atau tempat-tempat hiburan dan lain-lain. Anak muda, gereja sangat membutuhkanmu. Terlebih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat membutuhkanmu untuk menjadi tim kerja Tuhan. Menyampaikan misi Tuhan ke seluruh dunia. Tuhan Yesus senang memakai anak-anak muda. Atau Tuhan senang memakai dan memanggil orang muda. Karena orang muda itu memiliki semangat. Semangat dalam melakukan segala sesuatu. Bahkan orang muda itu cerdas. Memiliki potensi yang tinggi. Dan bisa diandalkan. Oleh sebab itu, gereja sangat membutuhkan orang muda. Anak muda. Karena anak muda adalah masa depan gereja. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan dengan tokoh-tokoh orang muda yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab. Tugas hari ini, pulang dan carilah tokoh-tokoh orang muda yang dipakai Tuhan dalam Alkitab dan berikan penjelasannya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah gereja membutuhkan orang muda karena orang muda adalah masa depan gereja. Tanpa orang muda, masa depan gereja akan terancam. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami sudah selesai melakukan pembelajaran di hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan selalu ingatkan kami tentang materi pelajaran bagi kami. Sehingga kami dapat memahami materi dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini tentang pandangan gereja dan orang muda. Kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati.